Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabar? Baik. Kita perkenalkan nama diri dulu kali ya. Ya, Dimulai dari aku kali ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Febrianti dari kelas 12 IPA 2. Absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir, absen 2 dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, saya Pematis nomor dari absen 1. Perkenalkan, nama saya Kusuma, absen 13 dari kelas 12 IPA 2. Kenalkan, nama saya Dela Juwita Saria, absen 5. Kita udah jarang banget nih ya ketemu gara-gara COVID ini. Pasti banyak banget kan kesulitan kita selama di rumah tuh kalau belajar ya kan. Apalagi daring. Kalian tugas-tugas pusing ya, soalnya kan kita kan sekelas tuh. Tugas-tugasnya banyak banget ya, pusing. Ya, pusing, banyak banget. Iya, banyak banget, mana ada yang paham. Jadi kurang nempel gitu kalau dari rumah tuh belajarnya ya kan. Iya. Nah, kita sekarang ngapain ya? Kita ngebahas apa yuk yang enak gitu? Kita udah lama juga nih nggak ngobrol. Kan sekarang di masa COVID ya, gimana kalau kita bahas ekonomi aja? Kan sekarang banyak tuh karyawannya PHK. Pastinya juga kan, gimana kalau kita bahas aja? Ayo boleh kita bahas perekonomian Indonesia kali ya menurut pandangan kita lah ya. Iya, boleh. Boleh. Bentar. Kalian udah vaksin belum? Udah dong, 2 kali. Udah. Kita itu harus vaksin ya, yang belum harus segera vaksin supaya kita bisa mempercepat memutus tali COVID-19. Nah, yaudahlah kita langsung diskusi aja kali ya. Iya, boleh. Kalian tahu kan keadaan ekonomi Indonesia sekarang tuh lagi kayak gimana? Apalagi ditambah keadaan pandemi gitu. Jadi kan makin banyak perubahan yang terjadi gitu. Oh iya, udah jarang dengar kabar tentang ekonomi Indonesia tuh gimana sih? Nah, kalian juga penasaran kayak di rumah? Kita aja penasaran. Oke, kita coba diskusi yuk. Yuk. Gini, Indonesia itu kan negara satu ya bilangnya. Sampai sekarang tuh Indonesia ada 34 provinsi dan kabupaten. Bahkan Indonesia juga masuk ke salah satu negara loh yang di dunia dengan luas 7.990 km persegi. Dalam negara juga 6.319.222 km persegi. Sampai luas negara kita, perkembangan ekonomi kita itu nggak merata loh. Jadi pasti ada kesenjangan di setiap daerah. Tambah lagi di masa pandemi ini. Iya, benar banget. Apalagi ya malah sebelum COVID aja udah banyak banget orang yang kesusahan, kayak mereka tuh berusaha keras banget, berpikir keras banget buat makan aja susah. Terus ditambah lagi kebutuhan-kebutuhan kayak bayar ini, bayar itu, makin susah gitu. Bahkan dari sebelum COVID aja udah banyak banget orang-orang yang di pinggir jalan gitu yang kelaparan susah buat makan. Sekarang apalagi ditambah gara-gara pandemi COVID, jadi makin deh orang-orang susah buat cari nafkah kan? Ya, tapi kita juga harus tetap bersyukur loh, soalnya karena pandemi itu pemerintah juga ngasih perhatian ke kita. Mereka ngasih bantuan secara non tunai, itu yang bisa disebut BLT. Nah, BLT itu adalah program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian non tunai dan juga bantuan lain. Tidak cuma BLT aja, ada juga beberapa bantuan lain yang dikasih pemerintah, mulai dari kartu prakerja, bantuan UMKM, subsidi gaji, penggratisan pembayaran token listrik PLN. Bantuan dari pemerintah tuh sangat ngebantu ngeringanin beban ekonomi banget bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi pandemi itu banyak besar berdampak banget besar perekonomian Indonesia. Kayak lain juga pernah dibahas lah. Banyak karyawan yang terkena PHK, itu ya membuat tingginya dan pengangguran. Iya bener, semua ini tuh melemah gara-gara COVID-19 banget, iya kan? Setuju nggak? Apalagi gara-gara COVID ini, ya bener kata Haris, kata Lulu, kata Abu, kata Dela. Jadi banyak orang yang di PHK, jadi pengangguran tuh makin tinggi gitu di Indonesia. Betul. Apalagi kemarin kan ditambah dari PSBB kan kemarin. Jadi makin banyak orang yang usahanya harus tutup dan ya itulah yang membuat banyak karyawan kena PHK. Jadi makin banyak pengangguran.
Ya kan? Sedih nggak sih keadaan kayak gini tuh ngebuat kita jadi makin banyak banget kena dampaknya ya kan? Sedih sih, apalagi kan sekolah juga kan gitu. Jadi kita sudah di rumah, nah ada orang menelepon, dan tentang internet, dan masih banyak lagi ya. Iya benar, apalagi internet. Orang yang nggak pakai internet kan pasti kalau nge-Zoom atau Google Meet pakai data. Data itu pakai kuota. Belum ada beberapa orang, ya kan? Belum ada beberapa orang siswa yang nggak dapat kuota dari pemerintah gitu. Jadi duit lagi. Sedangkan ekonomi Indonesia juga lagi sulit kan gara-gara pandemi ini. Iya benar-benar. Ditambah lagi orang-orang yang ojek online. Tapi kalau ojek online lumayan kebantu ya gara-gara pandemi ini. Jadi kan orang-orang yang susah buat keluar jadi makin banyak gunain Gojek atau GoFood atau Grab semacamnya lah. Ditambah lagi kan karena pandemi ini makin banyak anak-anak yang harus kerja di jalan gitu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sama yang di ini kan yang di lampu merah ya Bu. Iya, kayak tidak merah anak-anak semua. Mana pernah juga nih kayak lagi nunggu lampu merah anak-anak tuh pada minta uang itu ke kita. Karena ya itulah jadi banyak korban eksploitasi anak demi mencari uang gara-gara susah ya buat cari uang sekarang. Apalagi PSBB juga kan. Iya. Terus juga kan setelah banyak kejahatan pembunuhan kan. Nah, akibat dari kejahatan pembunuhan kan dari itu ya apa dampak dari PSBB sendiri. Jadi banyak orang yang cari kerjaan, sampai nggak punya cara lain baru melakukan kejahatan lainnya dibunuh, kayak merampok dan berjalan, kayak juga sih. Jadi banyak banget dampaknya. Kan tempat saya juga kan banyak ya tempat keberadaan kayak mall, supermarket juga kan gunain kartu vaksin buat yang kalau udah vaksin biar bisa masuk. Terus anak-anak yang di bawah 12 tahun kayak nggak masuk gitu. Terus kayak juga apakah ditutup karena kayak dibatasi juga kan yang berapa di pokoknya dan cuma ada berapa persen doang orang yang masuk ke tokonya. Kayak dijumlahin gitu ya, ditotalin gitu ya. Oh iya kan jadi banyak tuh toko yang ditutup kan tadi kata mereka, kata kalian. Nah, sedangkan toko aja pas udah dibuka nih, pas udah mulai dibuka dibatasin dari jumlah orang yang masuk sama operasi bukanya kan, buka sama tutupnya lebih dicepetin. Sampai ini kan apa sih? Kalau makan ya, iya Bu. Ya, baru kemarin makan dibatas 20 menit. Jadi kita juga harus buru-buru. Keteteran lah. Jadi semuanya ini kena lah dari jadi bukan dari dampak jadi berdampak tuh bukan dari ekonomi doang. Pokoknya dari semua hal kita kena banget sih dampaknya. Dari fisik, bahkan mental. Ya nggak sih? Mental kalian pasti kena semua kan? Iya. Mana di rumah bosen, nggak boleh keluar, tapi mau gimana? Nggak ada duit. Kayak ya ampun, pengen main susah, pengen nongkrong susah, jadi kita harus diem di rumah, ya kan? Gimana kalau misalnya kita lanjut ke sesi pertanyaan biar kita makin paham kan, apalagi yang di rumah juga kan mungkin mau lebih paham lagi kan? Ya, boleh. Kan dampak terbesarnya menurunnya ekonomi Indonesia itu kan gara-gara COVID-19 ini kan. Nah, menurut kalian tuh kepentingan memprioritaskan ekonomi apa lebih ke kesehatan selama pandemi ini? Aku mau jawab ya. Ya. Kalau menurut aku sih sama-sama penting ya keduanya, karena kan apalagi kesehatannya masih banget. Dan juga nggak bisa hidup kalau nggak sehat kan. Maksudnya kita hidup kalau nggak sehat cuma gitu. Terus kalau apa namanya ekonomi nggak sehat sama aja, karena kalau misalnya kita sakit kita juga harus uang banyak kan, kayak misalkan rumah sakit itu kayak nggak murah gitu. Dan apalagi sehat itu mahal, jadi kalau menurut aku dua-duanya sangat penting ya. Jadi kalian harus Ya, jadi kita ini harus imbang ya, Lu. Kayak kesehatan 50, ekonomi 50, karena ya iya, sehat itu mahal. Terus kalau misalnya kita udah sehat tapi nggak punya uang, kita ngapain juga ya hidup kayak gini. Tapi kalau misalnya kita nggak punya uang, terus kita juga sakit, kan lebih gila apa kita nih? Udah nggak ada uang, terus sakit. Jadi ya sih, harus benar-benar imbang. Yang lain ada tambahan mungkin? Menurut aku juga sama sih kata Lulu benar.
karena secara gak langsung ya kita diam di rumah juga buat jaga kesehatan. Nah justru itu kan pelan-pelan bisa memutus rantai penyebaran COVID juga. Jadi semakin cepat berhentinya penyebaran rantainya, ya semakin cepat juga pulih ekonomi di Indonesia. Kalau dari aku sih itu aja. Ya benar ya, jadi secara nggak langsung kita ini dengan jaga kesehatan kita di rumah, nggak keluar rumah, jadi kita juga bisa cepat memutus tali silaturahmi, bisa memutus tali penyebaran COVID-19 ini kan. Maaf ya, tadi ice breaking sedikit, biar lebih nggak tegang aja gitu, ya kan. Nah, ada tambahan mungkin? Ada tambahan mungkin yang lain? Selama COVID ini? Oh ya, menurut kalian gimana sih supaya kita bisa mencegah COVID gitu dari mulai hal-hal kecil? Jaga kebersihan kali ya. Terus vaksin juga. Cuci tangan. Ya, cuci tangan, benar. Terus kayak jangan pergi kalau nggak penting banget. Apalagi di tempat ramai kan. Benar. Jangan lupa juga kalau mau keluar bawa hand sanitizer. Iya sih benar. Iya, apalagi Maskernya. masker itu paling penting dari semuanya ya. Kalian harus benar-benar pakai masker, tapi semasker juga kalau kalian pakai masker kain harus segera dicuci. Kalau pakai masker medis, sekali pakai harus langsung dirobek. Jadi kalau dibuang jangan dibuang aja, jadi harus dirobek dulu biar nggak ada orang yang pakai lagi. Nah, mungkin udah kali ya, kita udah cukup panjang nih pembahasan kita ya nggak sih? Iya, udah cukup panjang. Ya, gak kerasa banget kalau kita udah ngobrol lumayan banyak, udah diskusi lumayan banyak tentang perekonomian Indonesia ini. Ya, kita sih sekarang cuman bisa berusaha untuk mencegah hal-hal yang membuat COVID makin naik. Ditambah lagi kita juga harus berdoa dan berharap semoga dunia ini cepat membaik supaya kita bisa normal lagi, bisa keluar lagi, bisa main. Bisa Terus sekolah lagi kayak biasa. tambah lagi orang-orangnya juga bisa pada kerja lagi, nggak ada yang di PHK, jadi pengangguran tuh nggak naik lagi ya kan? Semoga lah pekerja yang di PHK semoga pengangguran di berkurang. Amin. Amin. Kalau bisa mah ada yang pengangguran, jadi semua bisa cari nafas sendiri. Ya, jadi pelan-pelan juga biar bisa membantu perekonomian Indonesia ya. Ya, udah kali ya. Sekian dari ngobrol-ngobrol santai kita tentang perekonomian Indonesia. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau mungkin ada sesuatu yang membuat kalian bingung. Karena kita juga masih belajar ya, sesuai pengalaman kan yang dilihat dari kita. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.